Kiai Haji Cut Lori lahir di Tegalrejo. Beliau merupakan putra kedua dari 10 bersaudara, dari pasangan Kak Ihsan dan Ibu Mujirah. Ayahnya adalah seorang pegawai penghulu, yang menangani administrasi urusan agama di daerah pedalaman Kabupaten Magelang yang meliputi Kecamatan Candi Mulyo, Mertoyudan, Mungkit dan Tegalrejo. Pada zaman Belanda, seorang penghulu dan keluarganya dihormati sebagai priai, sedangkan Ibu Mujirah adalah putri Kartodiwiryo yang menjadi lurah di Kali Tengah. Kiai Haji Cut Lori wafat pada tanggal 28 Agustus tahun 1977. Jenazah beliau dimakamkan di Komplek Makam Keluarga Pesantren Api Magelang. Kiai Haji Cut Lori melepas masa lajangnya dengan menikahi putri Kiai Haji Dalhar Watu Congol. Ia sempat mengajar di pesantren mertuanya tersebut. Namun mengajarkan ilmu agama di kampung halamannya adalah cita-citanya yang menggebu-gebu sehingga ia selalu melakukan mujahadah dan meminta petunjuk Allah SWT untuk niatnya itu. Kiai Haji Cut Lori dikarunia 10 anak. Semua putranya adalah seorang kiai dan meneruskan perjuangan dakwahnya dengan merawat dan mengembangkan pondok pesantren Api Tegalrejo, perjuangan di partai politik, dan sebagai dai. Pada tahun 1923, setelah menyelesaikan Hollands Inlandse School, HIS, lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar zaman Belanda, Cut Lori kecil dikirim ayahnya ke pesantren Payaman yang diasuh Kiai Haji Siroj. Ia menghabiskan 2 tahun di pesantren tersebut. Kemudian pindah ke pesantren Kuripan di bawah asuhan Kiai Haji Abdan. Tapi kemudian pindah lagi ke pesantren Kiai Rahmat di daerah Gragap hingga tahun 1928. Kehausan akan ilmu agama, ia kemudian nyantri ke Pondok Tebuireng yang waktu itu diasuh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di pesantren pendiri NU tersebut, ia mempelajari beragam kitab. Saat di Tebuireng, ayah Cut Lori mengirim uang sebanyak Rp750 per bulan, tetapi ia hanya menghabiskan Rp150 dan mengembalikan sisanya. Cut Lori hanya makan singkong dan minum air yang digunakan untuk merebus singkong tersebut. Dia melakukan ini dalam rangka riyadlah, amalan yang biasa dilakukan para santri. Cerita lainnya tentang Cut Lori, di kamarnya di Tebuireng, ia membuat kotak belajar khusus dari papan tipis dan menempatkan kotak tersebut di antara loteng dan atap. Kapan saja bila ingin menghafal atau memahami pelajarannya, Cut Lori mudah naik dan duduk di atas kotak sehingga bisa berkonsentrasi dengan baik. Kotak ini sempit, tidak nyaman dan berbahaya untuk duduk. Jadi dengan kedisiplinan dia dapat belajar setiap hari hingga tengah malam. Kapan saja tertidur sebelum tengah malam, dia menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa pada hari berikutnya tanpa makan sahur. Kemudian pada tahun 1933, ia pindah lagi Pondok Bendo, Pare, Kediri, menjadi santri Kiai Kozin Muhajir. Di situ ia belajar fikih dan tasawuf seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. 4 tahun berikutnya, ia mengaji di pesantren Sedayu, belajar ilmu membaca Al-Quran selama 7 bulan. Pada tahun 1937, ia nyantri lagi ke Pondok Lasem, Jawa Tengah, yang diasuh Kiai Haji Masum dan Kiai Haji Baidowi. Ketika sudah menguasai semua kitab yang diajarkan, Cut Lori sering diminta oleh Kiai Baidowi untuk mengajar para santri lainnya. Di pesantren inilah Cut Lori menggali bakatnya sebagai seorang kiai. Meskipun tetap tinggal di sana, Cut Lori tidak begitu banyak belajar, karena harus mengabdi pada kiai agar memperoleh karomah untuk memastikan bahwa di masa yang akan datang itu yang diperoleh dari para kiai itu akan tetap memiliki potensi spiritual dan berkualitas. Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam, API, Tegalrejo didirikan pada tanggal 15 September tahun 1944 oleh Kiai Haji Cut Lori, seorang ulama yang juga berasal dari desa Tegalrejo. Kiai Haji Cut Lori mendirikan pondok pesantren di Tegalrejo pada awalnya tanpa memberikan nama sebagaimana layaknya pondok pesantren yang lain. Baru setelah berkali-kali beliau mendapatkan saran dan usulan dari rekan seperjuangannya pada tahun 1947 ditetapkanlah nama Asrama Perguruan Islam, API. Nama ini ditentukannya sendiri yang tentunya merupakan hasil dari sholat istikharah. Dengan lahirnya nama Asrama Perguruan Islam, beliau berharap agar para santrinya kelak di masyarakat mampu dan mau menjadi guru yang mengajarkan dan mengembangkan syariat-syariat Islam. Adapun yang melatar belakangi berdirinya Asrama Perguruan Islam adalah adanya semangat jihad, ilai kalimatillah, yang mengkristal dalam jiwa sang pendiri itu sendiri. Di mana kondisi masyarakat Tegalrejo pada waktu itu masih banyak yang bergelumuran dengan perbuatan-perbuatan syirik dan antipati dengan tata nilai sosial yang islami.
Respon masyarakat Tegalrejo atas didirikannya Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo pada waktu itu sangat memprihatinkan. Karena pada saat itu masyarakat masih kental dengan aliran kejawen. Tidak jarang mereka melakukan hal-hal yang negatif yang mengakibatkan berhentinya kegiatan ta'lim wa ta'alem, kegiatan belajar mengajar. Sebagai seorang ulama yang telah digembleng jiwanya bertahun-tahun di berbagai pesantren, Kiai Haji Cut Lori tetap tegar dalam menghadapi dan menangani segala hambatan dan tantangan yang datang. Kurikulum kajian keagamaan yang diajarkan di pesantren Tegalrejo membutuhkan waktu 7 tahun. Ajaran dan amalan-amalan tasawuf dulu dan sampai sekarang merupakan bagian inti kurikulum. Bahkan Kiai Cut Lori menyebut tingkat yang paling tinggi, tingkat 7, dengan Ihya, meminjam judul kitab tasawuf terkenal, Ihya Ulum ad-Din. Karena amalan-amalan tasawuf mewarnai kehidupan sehari-hari pesantren Tegalrejo, maka pesantren ini terkenal sebagai pesantren tasawuf. Berkat ketegaran dan keuletan Kiai Haji Cut Lori dalam upayanya mewujudkan pondok pesantren asrama perguruan Islam baik secara dohir maupun batin. Santri yang pada awal berdirinya hanya berjumlah 8, 3 tahun kemudian sudah mencapai sekitar ratusan.